Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana malam Jumat yang lalu sambil nunggu datangnya sholat Isya, kita akan bersama-sama mengkaji kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masih bab pertama menjelaskan tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap aktivitas, baik yang terkait ucapan, sikap, perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Quran yang maknanya anjuran untuk berniat dan ikhlas. Kemudian juga saya bacakan hadis pertama yang membahas tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Yang hadis itu sangat populer, yaitu innamal a'malu binniyat. Pada malam ini akan saya bacakan hadis berikutnya, yaitu hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina, dan diriwayatkan dari ibunya orang-orang beriman, Ummi Abdillah, juga ibunya Abdillah. Siapa dia? Dia adalah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidatina Aisyah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu akan memerangi apa jaisun satu pasukan al-Ka'bata Ka'bah. Fa idza kanu, maka tatkala satu pasukan itu telah berada bi baida'a, di satu tempat yang luas, minal ardi, dari muka bumi, yusafu, kemudian dibenamkan, bi awalihim wa akhirihim, sejak yang pertama sampai yang terakhir. Qalat, kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana yusafu, ditenggelamkan, bi awalihim wa akhirihim, sejak yang pertama sampai yang akhir. Wa fihim, sedangkan pada mereka, aswaquhum, ada para pedagang, waman, dan orang, laisa, yang bukan golongan, minhum, dari jaisun. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, yuhsafu, ditenggelamkan, bi awalihim wa akhirihim, sejak yang awal sampai yang akhir. Summa yub'asuna, kemudian akan dibangkitkan, ala niyatihim, sesuai dengan niat mereka. Muttafaqun alaihi, hadis ini statusnya kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza lafdzul Bukhari, redaksi yang saya bacakan tadi itulah redaksinya Imam Bukhari. Itu bunyi hadisnya. Kalau model pesantren dibaca per kata, dimaknai, baru kemudian dijelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh seseorang yang panggilan kehormatannya adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu makna harfiahnya adalah ibunya orang-orang beriman. Tapi yang dimaksud ibu di sini tidak bermakna ibu kandung, tapi merupakan panggilan kehormatan buat para istrinya Rasulullah.
Ya. Jadi istri-istrinya Nabi Muhammad SAW itu panggilannya Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya orang-orang beriman. Itu kalau banyak. Kalau satu Ummul Mukminin. Ummi Abdillah, nama kehormatannya di samping sebagai Ummul Mukminin juga ibunya Abdillah. Nama aslinya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidatina Aisyah, semoga Allah selalu meridhoinya. Aisyah ini salah seorang putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelum saya menjelaskan isi beritanya, terlebih dahulu akan kami jelaskan tentang keistimewaan Sayyidatina Aisyah. Di antara istri-istri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah ini istri yang paling muda. Rasulullah nikahi ketika dia masih dalam kategori anak-anak, sehingga orang di luar Islam sering mengkritik masalah ini. Kenapa? Karena mereka tidak tahu rahasianya. Ya. Mengapa Rasulullah menikahi Aisyah itu tidak tahu rahasianya? Maka bisanya cuma mengkritik. Apalagi jika dia hanya berpedoman pada hak asasi manusia. Begini, Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah itu berdasarkan rekomendasi langsung dari Allah. Ya, berdasarkan rekomendasi langsung dari Allah. Karena Aisyah ini orang yang Allah siapkan untuk mendokumentasikan ilmu dari Rasulullah, yang ilmu ini tidak bisa didapatkan oleh sahabat. Ya. Jadi Aisyah ini seorang wanita yang sangat cerdas, hafalannya kuat, maka disediakan oleh Allah untuk mendokumentasikan ilmu yang didapat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ilmu-ilmu tadi itu tidak bisa didapatkan oleh sahabat. Kenapa? Sahabat itu hanya bisa menemui Nabi maksimal sampai ruang tamu. Ya, maksimal sampai ruang tamu. Tapi kalau Sayyidatina Aisyah itu nemani Rasulullah tidak hanya di ruang tamu, ya, di kamar tidur, di kamar mandi, di dapur, siang, malam. Padahal semua, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah merupakan ilmu, hadis, ajarannya dari Allah yang kemudian dipraktikkan oleh Rasulullah, yang harus diajarkan kepada umat manusia. Maka harus ada orang yang selalu menemani Rasulullah, terlebih pada tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Makanya dalam hadis Musnad Imam Ahmad atau Imam Hambali itu di perpustakaan itu ada cuma 8 jilid. Kalau aslinya itu lebih dari 12 jilid atau 14 jilid nggak salah. Itu ada Pak, 1 jilid itu isinya hadis-hadis yang hanya khusus diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Ya. Jadi khusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, yang sahabat tidak tahu. Nah, maka itulah rahasianya mengapa ya Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah. Karena banyak sekali ilmu yang kalau kemudian Rasulullah itu hanya beristrikan 1 orang, maka 1 orang itu nggak akan mampu menampung ilmu dari Rasulullah. Makanya sampai perlu beberapa istri, sehingga nanti perlu perbandingan gitu. Dan ini merupakan ilmu-ilmu yang khusus terkait hubungan suami istri, terkait bagaimana mengatur sebuah rumah tangga. Ya, ketika dalam rumah tangga itu ada perbedaan pendapat, ada konflik, bagaimana cara menyelesaikannya, itu semuanya hadis-hadisnya itu yang meriwayatkan adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu salah satu keistimewaan ya Sayyidatina Aisyah. Jadi orang yang Allah siapkan untuk mendokumentasikan ilmu-ilmu dari Rasulullah yang tidak bisa didapat oleh sahabat. Maka kita jangan ikut-ikutan orientalis, jangan ikutan orang-orang HAM yang nuduh Rasulullah menikahi anak di bawah umur. Itu karena mereka nggak paham aja. Ya. Nah,
Kemudian isi hadisnya ini merupakan berita gaib. Berita gaib yang akan terjadi, bukan yang sudah terjadi. Karena di sini menggunakan kalimah fi'il mudhari, ya, yaghzu itu fi'il mudhari dari fi'il madhi ghaza. Ghaza telah perang, yaghzu sedang perang atau akan perang. Jadi kalau fi'il mudhari itu zamannya hal dan mustakbal. Satu kata kerja yang pekerjaannya sedang dilakukan atau akan dikerjakan, itu namanya fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu sudah terjadi. Nah, Rasulullah memberitakan bahwa ya akan terjadi satu pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, kalau yang sudah terbukti menghancurkan Ka'bah kan pada saat lahirnya Rasulullah, yaitu pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, itu sudah terjadi. Sementara yang diceritakan dalam hadis ini masih akan terjadi, dan saat ini belum terjadi. Sejak Rasulullah bersabda sampai sekarang apa yang disampaikan dalam hadis ini belum terjadi. Tapi kita harus yakin bahwa hal ini pasti terjadi. Karena apa? Yang bersabda adalah Rasulullah, dan status hadisnya muttafaqun alaihi, disepakati kesohannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Rasulullah itu tidak pernah berbicara berdasarkan nafsu. Rasulullah itu kalau berbicara selalu berdasarkan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berbicara berdasarkan nafsu, apa yang beliau sampaikan semuanya berdasarkan wahyu. Jadi pasti benarnya. Kalau ada orang mukmin meragukan kebenaran sabda Rasulullah, itu syahadatnya batal, Pak. Syahadatnya batal. Asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya itu batal. Maka harus bersahadat lagi. Maka terhadap berita yang dibawa oleh Rasulullah kita harus meyakini kebenarannya 100%. Nggak boleh ragu. Kalau sampai ragu, syahadatnya batal. Jadi Rasulullah memberitakan bahwa kelak akan ada satu pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika pasukan itu telah sampai di satu tempat yang luas dari muka bumi, tidak disebutkan itu ada di mana, ya. Maka kemudian pasukan itu oleh Allah ditenggelamkan. Nah, yang menarik begini. Umumnya yang namanya tenggelam itu adalah di air. Ya. Umumnya tenggelam itu di air. Tapi di sini Rasulullah menyatakan dia akan ditenggelamkan di atas muka bumi. Nah, ini mungkin kalau dulu kita masih bingung memahaminya. Tapi sekarang sudah tidak. Bahwa yang namanya tenggelam itu ternyata tidak hanya di laut, ada juga orang tenggelam di daratan. Apa itu? Pertama, ketika sedang terjadi tsunami, ya, yang tenggelam kan di daratan itu karena air lautnya ke darat, sehingga dia tenggelam. Atau yang terbaru, ada yang namanya bencana alam, yaitu likuifaksi, ya, likuifaksi. Jadi bumi tempat kita berpijak ini tiba-tiba mencair kayak air, daya rekatnya hilang, sehingga semua benda padat akan tenggelam. Nah, itu likuifaksi. Jadi dalam Al-Quran maupun hadis, likuifaksi itu sudah disinggung dari dulu, Pak. Ya, cuma mungkin dulu sebelum kita menyaksikan kejadiannya, kita masih bingung apa itu maksudnya tenggelam kok di daratan. Ternyata sekarang memang bisa terjadi tenggelam di daratan. Kalau dulu pasukannya Abraha kan dihancurkan dengan toiron ababil. Kalau ini nanti tidak. Ketika mereka sudah berada di satu tempat yang luas, ya, kemudian mereka ditenggelamkan, dan semua, tidak hanya pasukannya saja, tapi semua yang ada di sekitarnya ikut tenggelam. Maka kemudian karena Sayyidatina Aisyah ini orang yang cerdas, itu tanya ke Rasulullah, ya Rasul, bukankah di antara mereka itu ada para pedagang, ada orang-orang yang bukan dari bagian pasukan, tapi bagaimana mereka ikut ditenggelamkan? Nah, Rasulullah menjawab bahwa mereka semuanya ditenggelamkan, baik pasukannya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, semuanya kena dampak, ditenggelamkan semua. Cuma nanti, ya, waktu dia dibangkitkan dari kuburnya akan diadili sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Nah,
di dalam sarahnya, kita kalau ngaji hadis itu Pak, itu harus baca sarahnya Pak, baca kitab yang menjelaskan makna hadis ini ya. Nggak boleh kita langsung baca matannya tanpa melihat sarahnya, itu nanti kita akan menjelaskan hadis sesuai dengan versi kita sendiri, itu menyalahi aturan ya. Jadi sebagaimana kalau menjelaskan ayat Al-Quran harus baca tafsir yang ada, ketika kita mau menjelaskan hadis juga harus membaca sarahnya. Nah, kalau tidak membaca sarahnya nanti hadis ini akan dimaknai sendiri. Wah, itu sering keliru. Ya, sering keliru. Sehingga penjelasannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Nah, makanya ngaji itu nggak gampang ya. Jadi kalau ngaji hadis harus membaca sarahnya. Nah, saya berani membaca hadis ini, selain saya ngaji dari awal sampai akhir khatam, saya juga membaca sarahnya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini bukan pendapat pribadi saya. Jadi begini, ya. Hadis ini dijelaskan oleh pensarahnya bahwa pertama, kita dianjurkan untuk mencari ya teman orang-orang yang baik. Jangan bergaul di tengah masyarakat yang tidak baik. Mengapa? Kalau kita bergaul di tengah masyarakat yang tidak baik, kemudian kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka suatu saat ketika kemungkaran masyarakat itu mendatangkan azab, kita akan ikut kena azabnya. Tapi azabnya itu sekali lagi hanya di dunia. Kalau misalkan ditenggelamkan ya ikut tenggelam ya. Kalau dihujanin batu ya ikut dihujanin batu. Cuma nanti waktu dibangkitkan di akhirat itu kita beda perhitungannya dengan orang-orang yang mungkar itu. Tapi di dunia kita ikut kena dampaknya. Ya, di dunia kita ikut kena dampaknya. Maka ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat kemudian kita menyaksikan banyaknya kemungkaran, itu ada tuntunan, kita dianjurkan untuk merubahnya jika mampu dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan. Kalau nggak mampu dengan lesan, kalau nggak mampu lagi minimal dengan ingkar dalam hati, walaupun itu merupakan iman paling lemah. Kalau tidak, nanti suatu saat ada bencana, maka yang baik-baik pun yang ada di sekitar situ akan ikut kena dampaknya ya. Jadi misalkan terjadi gempa bumi, itu yang soleh, yang tidak soleh, yang ada di situ kena semua, ya, kena dampaknya semua. Nah, makanya pandai-pandailah memilih teman. Usahakan kita berada di lingkungan yang baik. Kalau memang kondisi masyarakatnya kurang baik, kita harus ada upaya untuk memperbaikinya. Kita tidak boleh cuek dengan lingkungan kita, tidak boleh. Karena nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap kita ini punya kewajiban ngajak kebaikan. Kalau kita tidak pernah ngajak, nanti kita di akhirat bisa dituntut, Pak. Kamu punya tetangga Islam, nggak pernah jamaah, pernah kamu ajak apa tidak? Ditanya nanti. Kalau pernah kita ajak kemudian dia tidak datang, kita udah gugur. Tapi kalau kita memang dari awal tidak pernah ngajak, kita nih dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, maka ya kita sebaiknya mengajaklah. Perkara yang diajak mau atau tidak itu ya urusan mereka. Kita yang penting sudah menggugurkan kewajiban kita. Gitu. Ya, jadi ketika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik, kok kemudian dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka bahayanya nanti kalau terjadi bencana, azab, ya kita akan ikut kena azab tersebut. Tapi sekali lagi azab itu hanya di dunia. Hanya ikut kena dampaknya, ikut tenggelam, ikut kelongsoran, ikut apa gitu. Tapi nanti di akhirat ya, kata Rasulullah, yub'asuna ala niyatihim. Mereka dibangkitkan kemudian dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan niatnya masing-masing. Apakah mereka itu bagian dari pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah atau hanya orang yang sekedar kebetulan lewat, atau mungkin saja dia sedang belanja di pasar ya, terus pasarnya ikut tenggelam, akhirnya dia ikut tenggelam. Itu nanti di akhirat itu perhitungannya. Jadi Allah itu maha adil. Tapi untuk di dunianya kena semua. Ini hadis kedua ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa masing-masing dari kita
itu nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang kita niatkan. Ya. Bisa jadi kejadiannya sama, aktivitasnya sama, tapi kalau niatnya beda, nanti dapatnya juga beda. Ya kayak kasus di hadis ini, sama-sama ditenggelamkan, tapi nanti saat dibangkitkan akan dihisap masing-masing orang sesuai dengan niatnya sendiri-sendiri. Tentunya yang tidak ikut-ikutan ada keinginan untuk menghancurkan Ka'bah ya beda dengan mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan berita ini hingga sekarang belum terjadi. Ya mungkin nanti kalau sudah mendekati kiamat kali ya akan terjadi, tapi yang jelas pasti terjadi. Karena ini yang memberitakan Rasulullah dan status hadisnya adalah muttafaqun alaihi. Nah, kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis yang ketiga, masih dari Wa'an Aisyata, dan diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Kalau saya nyebut Sayyidatina itu maknanya tuan putri. Ya, tuan putri. Kalau Sayyidina itu laki-laki, kalau Sayyidatina tuan putri. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la hijrata, tidak ada hijrah ba'dal fathi, sesudah kota Makkah berhasil direbut lagi oleh umat Islam. Walakin tetapi yang ada adalah jihadun, perjuangan, wa niyatun, dan niat. Wa idzastun firtum, dan bila kalian diperintahkan untuk berperang, fanfiru, maka berperanglah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya juga muttafaqun alaihi. Jadi kesohihannya sudah tidak diragukan lagi. Wa maknahu, adapun maknanya, nah ini kalau begini ini penjelasan dari Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin. Makna hadis tadi adalah la hijrota, tidak ada hijrah mim Makkah, dari kota Makkah, li'annaha, karena sungguhnya kota Makkah sorot telah menjadi daro islamin, negeri Islam. Nah, kemarin dalam peringatan tahun baru Hijriah secara bersambung sudah saya sampaikan mulai peristiwa yang terjadi sebelum hijrah, saat-saat hijrah, bahkan juga kemarin sudah kita sampaikan apa yang dilakukan Rasulullah setelah nyampe di kota Madinah. Secara harfiah hijrah itu maknanya pindah, ya, pindah tempat. Nah, hadis ini memberi penjelasan bahwa semenjak kota Makkah sudah berhasil dikuasai oleh umat Islam, maka bagi penduduk Mekah sudah tidak perlu hijrah lagi, karena sudah berada di negeri yang Islami. Gitu. Secara harfiah begitu. Nah, penjelasan di dalam syarahnya hadis ini bukan hanya berbicara tentang kota Makkah, karena ajaran Islam itu untuk seluruh dunia. Maka kemudian ulama menjelaskan, ya, ketika kita tinggal di satu negara mana saja, kemudian di negara itu kita sudah diberikan kebebasan untuk beribadah. Contohnya kayak di Indonesia itu, walaupun tidak disebut negara Islam, tapi kita diberikan kebebasan untuk beribadah. Maka kita tidak perlu hijrah lagi. Ya, tidak perlu hijrah lagi. Kenapa? Di tempat tinggal kita sudah diberikan kebebasan, keluasan untuk beribadah. Tidak perlu hijrah lagi. Itu maksudnya begitu. Ya. Kecuali jika suatu saat mungkin kita tinggal di satu negara yang di situ tempatnya para komunis misalnya, kemudian di negara itu kita tidak diberikan kebebasan beribadah sesuai dengan agama kita, maka kalau memang kita tidak bisa bertahan, ya, tidak bisa mempertahankan iman kita, ya kita dianjurkan untuk pindah, nyari daerah lain yang kondusif untuk beribadah. Tapi walaupun kita tinggal di satu negara yang bukan Islam, jika di negara itu kita sudah diberikan kebebasan beramal ibadah, ya,
sesuai dengan keyakinan kita, maka kita tidak perlu hijrah. Ya, tidak perlu hijrah. Bahkan tugas kita di situ adalah berjuang mempertahankan iman dan memperjuangkan agama Islam. Kita bisa berdakwah di situ. Ya, berdakwah di situ. Dan terbukti ternyata berdakwah di sebuah negara yang sudah beragama itu lebih mudah daripada berdakwah di satu negara yang benar-benar masih kafir tulen. Ya. Jadi perkembangan Islam di Amerika itu lebih cepat berkembang dibanding dengan di negeri Cina. Kenapa? Walaupun di sana, maksudnya di Amerika tadi itu bukan negara Islam, tapi di sana masyarakatnya sudah mengenal agama samawi, agama yang aslinya berasal dari Allah, walaupun mungkin sekarang sudah banyak mengalami penyimpangan ya. Sehingga ketika si pendakwah ini berbicara tentang Allah itu langsung nyambung, karena mereka juga meyakini adanya Allah. Berbicara tentang hari kiamat, mereka juga yakin adanya kiamat. Berbicara tentang para nabi, mereka juga percaya adanya nabi. Berbicara tentang kitab suci, mereka sudah kenal. Tapi kalau di daerah yang komunis tulen, mau berbicara Allah itu apa? Terus nabi itu apa? Kitab suci itu apa? Mereka semuanya blank, nggak kenal sama sekali. Maka ya terbukti bahwa perkembangan Islam di sebuah negara yang masyarakatnya sudah beragama itu lebih cepat dibanding perkembangan Islam di satu negara yang masyarakatnya belum kenal agama. Ya, kembali ke hadis ini, bahwa ketika kita tinggal di satu negara yang di situ kita sudah diberikan kebebasan beramal ibadah sesuai dengan keyakinan kita, maka kita tidak perlu hijrah lagi. Kewajiban kita yaitu berjuang dan berniat untuk li'ila'i kalimatillah, ya, untuk mendakwahkan ajaran Islam, baik dengan argumen maupun dengan perilaku. Sebenarnya dakwah yang paling manjur itu dakwah bil hal, ya, dakwah dengan perilaku. Kalau kita berbuat baik, Pak, kita tidak akan ditanya agamamu apa, ya, partaimu apa, nggak akan ditanya. Tapi kita pasti dapat simpati ketika kita mampu berbuat baik. Sebaliknya, walaupun kita ngaku beragama yang paling bagus agamanya, tapi kalau perilaku kita tidak baik, ya orang tidak akan tertarik. Maka kunci keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah itu salah satunya adalah perilaku, dakwah bil hal. Nah, kemudian satu lagi, ya, hadis yang keempat, hadisnya masih pendek-pendek ini, ya. Wa an Abi Abdillah, dan diriwayatkan dari Abi Abdillah, bapaknya Abdullah. Nama aslinya siapa? Jabir bin Abdillah. Nama panggilannya bapaknya Abdullah, nama aslinya Jabir. Dan bapaknya Jabir namanya siapa? Abdillah juga. Ini sering saya sampaikan, orang Arab tuh suka begitu, namanya itu nama kakeknya dengan nama cucunya sama. Ya. Al Ansori, dia termasuk sahabat Nabi yang berasal dari kota Madinah. Gelarnya Ansor. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Jabir dan Abdillah. Qala, Jabir berkata, kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah, lari jalan, ada beberapa orang laki-laki, masirtum masiron, yang mereka tidak ikut berjalan bersama kita, wala qata'tum wadiyan, dan mereka juga tidak ikut melewati lembah bersama kita, illa kanu, tetapi mereka itu ma'akum, menyertai kalian, hasabahum, telah menahan mereka apa al-maradu, sakit. Wa fi riwayati, dan dalam satu riwayat yang lain, illa sarikukum, kalimatnya begitu, bukan illa kanu ma'akum, tapi illa sarikukum, kecuali mereka telah menyekutuimu fil ajri, dalam mendapatkan pahala. Rawahu, meriwayatkan hadis apa Muslimun, Imam Muslim. Nah, hadis keempat ini begini, ya. Rawinya namanya Abi Abdillah, nama aslinya Jabir. Jabir ini punya orang tua namanya juga Abdillah.
suatu hari ketika Jabir ini sedang bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan ketika masih berangkat, di tengah jalan Rasulullah bersabda, di kota Madinah yang kita tinggalkan itu, di sana itu sebenarnya ada beberapa orang yang mereka tidak ikut perang, tidak ikut kita berangkat perang, tidak ikut melewati lembah juga tidak, tapi mereka dapat pahala sama dengan kita. Nah, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa ikut perang karena sedang ada uzur, yaitu sakit. Artinya begini, pentingnya niat Pak ini, ya. Orang yang punya kebiasaan mentaati perintah Rasulullah, kapan saja Rasulullah menyerukan perang dia pasti ikut. Terus suatu hari ketika Rasulullah menyerukan untuk berperang, ternyata orang itu sedang sakit. Karena sakit dia tidak ikut perang. Walaupun dia tidak ikut perang karena sakit, tapi mereka tetap dapat pahalanya perang. Itu pentingnya nih niat. Nah, kalau konteks kita, ya, kita ini punya kebiasaan baik sholat jamaah di Masjid Al-Furqon tiap 5 waktu, rutin, ya, bukannya sekali-kali, rutin. Syaratnya harus rutin dulu. Kemudian suatu hari karena ada udzur, mungkin Bapak sedang tidak enak badan, ya, atau sedang nungguin orang sakit, atau sedang ada alasan-alasan yang memang diterima oleh syariat sehingga Bapak tidak bisa jamaah. Itu walaupun Bapak tidak jamaah, tapi tetap dapat pahalanya jamaah. Kenapa? Tadi itu seandainya tidak ada udzur, Bapak pasti jamaah. Ini loh Pak, pentingnya kita punya kebiasaan baik, ya, punya kebiasaan baik. Sehingga sewaktu-waktu kita berhalangan tetap dapat pahala. Jadi termasuk ngaji begini nih, kalau Bapak sudah rutin ikut ngaji, suatu hari pas waktunya ngaji Bapak ada alasan apa gitu, apakah sedang pergi atau sedang ada acara keluarga, Bapak tidak ikut ngaji, walaupun tidak ikut ngaji tetap dicatat sebagai orang yang sedang ngaji, tetap dapat pahala. Itulah enaknya nih niat. Tapi ya syaratnya harus rutin dulu. Bukan terus cuma ikut sekali habis itu modal niat tapi itu tidak pernah datang, ya tidak bisa yang begitu, ya tidak bisa yang begitu, harus sudah istiqomah dulu, ya sudah istiqomah berbuat baik suatu hari karena ada alasan, ada uzur, kemudian dia tidak bisa, walaupun dia tidak bisa tetap dapat pahalanya. Ya kayak dalam hadis ini, mereka tidak ikut berangkat perang, tidak ikut berjalan, tidak ikut menaiki bukit, nuruni lembah, tidak, tapi dapat pahala seperti kalian. Kenapa? Karena mereka seandainya tidak sakit mereka ikut. Itu pentingnya nih niat. Oleh karena itu sekali lagi mari ya kita selalu belajar, ya, meluruskan nih niat supaya seluruh aktivitas kita bernilaikan ibadah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.